بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وإخلاصا كاملا وارزقنا الإخلاص الكامل في قولنا وفعلنا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah masuk tanggal berapa ini, akhir Jumadil Ula. Saya nggak tahu karena tanggalnya berubah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih Ad-Durarul Bahiyah, dan ini adalah kitab fikih karya Al-Imam Asy-Syaukani, salah satu ulama Yaman rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pada Kitabul Qadha, kitab tentang qadhi. Qadhi yaitu hakim. Beliau mengatakan innama yasihu, tiada lain sah, qadha'u man, menjadi qadhi apabila orangnya adalah kana, dia itu mujtahidan, seorang yang mujtahid. Jadi syarat pertama menjadi hakim yang sah itu kalau dia mujtahid. Artinya dia menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai fikih, dan juga menguasai ilmu-ilmu Islam yang lainnya yang diperlukan untuk memberikan hukum yang tepat sesuai Quran dan Sunnah. Karena itu kesimpulannya, hakim-hakim yang ada di Indonesia ini tidak memenuhi apa? Syarat. Rata-rata orang mudeng agomo. Kemudian syarat yang kedua, mutawarri'an. Dia harus wara' an amwalin nas, dari harta-harta manusia. Karena kalau dia tidak punya sikap wara', dia nanti akan memukili, mengambili harta manusia. Dan itu yang terjadi biasanya. Sehingga orang yang membayar seorang hakim nanti dia akan dimenangkan di peradilan. Itu karena dia punya uang. Itu karena hakimnya tidak wara'. Syarat yang ketiga, adilan fil qadiyah. Dia harus adil di dalam memberikan keputusan. Jadi tidak boleh pilih kasih, tidak boleh runcing ke bawah. Kalau ke rakyat maka dia tajam, tetapi kalau kepada pejabat tidak berani tajam. Nah, ini tidak adil. Syarat yang keempat, hakiman bisawiyah. Dia harus memberikan hukum dengan rata. Rata artinya tidak pilih kasih tadi. Kalau misalnya harus dibagi dua, ya berarti separuh-separuh. 50%, 50%. Artinya dia harus adil di dalam memberikan hukum tersebut. Beliau mengatakan wa yahrumu, dan haram, al-hirs, rakus, alal qadha, untuk menjadi hakim, wa talabuhu, demikian juga meminta untuk menjadi hakim, tidak boleh. Haram. Termasuk juga rakus menjadi pemimpin, ya, rakus menjadi presiden, rakus menjadi camat, rakus menjadi bupati, rakus menjadi pejabat, tidak boleh. Bahkan apa? La yahillu, tidak halal, lil imam, bagi pemimpin, tauliyatu man kana kadzalik, untuk menjadikan pemimpin atau untuk menugasi kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ada Amirul Mukminin, pemimpin untuk seluruh umat Islam sedunia, haram bagi Amirul Mukminin untuk mengangkat pejabat yang ingin jadi pejabat. Jadi dia harus memilih dari rakyatnya yang pantas untuk menjadi pejabat. Bukan seperti zaman sekarang. Untuk menjadi pejabat dia mencalonkan diri. Untuk mencalonkan diri harus bayar dulu banyak. Nah, karena sudah keluar duit banyak, ketika dia menjabat, dia ingin mengambil kembali uang yang sudah dikeluarkan dulu. Nah, itu rusaknya kondisi dunia seperti itu sekarang ini. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana sama saja. Nah, maka hukum Islam dalam bab perhakiman ini memang diremehkan di dunia ini sekarang. Tidak ada yang memakainya. Rata-rata tidak memakainya. Na'udzubillah. Kemudian,
Wa man kana muta'ahhilan lil qada, barang siapa yang dia itu pakar atau ahli untuk menjadi qadhi, fahuwa ala khatarin azim, dia pun masih berada dalam suatu bahaya yang besar. Jadi meskipun dia sudah memenuhi syarat tadi ya, dia seorang alim, dia seorang yang adil, dia hakim yang tidak pilih kasih, meskipun dia begitu, itu tetap dalam bahaya yang besar. Kenapa? Begitu dia menyimpang sedikit itu sudah masuk neraka. Mari kita lihat dalilnya, bahwasanya qadhi atau hakim itu sangat bahaya sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi hakim itu ada 3 macam. Al-qudatu thalathatun. Hakim ada 3 macam. Ithnani finnar, 2 masuk neraka, wahid fil jannah, 1 saja yang masuk surga. Rajulun alimal haq, dia mengetahui kebenaran, faqadha bihi, lalu dia memutuskan sesuai kebenaran itu, fahuwa fil jannah, itu yang masuk jannah. Wa rajulun qadha linnas ala jahlin, yang kedua memberikan keputusan di atas kebodohan, artinya tidak punya ilmu agama tapi memberikan keputusan. Fahuwa finnar, maka masuk neraka. Kenapa? Karena bodoh. Tidak sesuai dengan ajaran Islam dia memberikan keputusan tadi. Misalnya dia memutuskan ini karena ada maling, malingnya sekian maka dimasukkan penjara. Akhirnya masuk neraka. Kenapa? Maling itu bukan di penjara tapi dipotong tangannya. Berarti dia sudah memberikan keputusan ala jahlin, di atas kebodohan. Kenapa disebut bodoh? Karena dia tidak tahu aturan Islam. Yang ketiga, rajulun arafal haq, orang yang mengetahui kebenaran, tahu sebenarnya maling itu harus dipotong. Fajarul fil hukmi, tapi dia menyimpang dalam keputusannya, tidak mengikuti aturan yang sebenarnya dalam Islam. Fahuwa finnar, maka dia juga masuk neraka. Hadis riwayat Imam 4. Maka dari hadis ini kita bisa berikan kesimpulan rata-rata hakim di Indonesia ini adalah hakim calon-calon ahli neraka berdasarkan hadis ini. Karena yang masuk surga itu cuma 1, yaitu yang tahu kebenaran, berarti dia harus paham Quran, paham sunnah, terus dia qadha bihi, mau memberikan keputusan dengan apa yang dia pahami tadi. Kalau nggak paham, neraka. Meskipun keputusannya mungkin tidak menyimpang, tetap neraka. Kenapa? Dia nggak paham kok memberikan keputusan. Yang kedua, dia paham tapi nggak mau pakai, sama juga neraka. Jadi lebih banyak nerakanya daripada surganya. Karena itu wajar kalau di sini beliau mengatakan ala khatar azim, bahayanya besar. Lahu ma'al isabah ajron. Kalau dia itu keputusannya benar, pahalanya 2. Kenapa 2? Karena pahala pertama yaitu dia memberikan keputusan yang benar. Pahala yang kedua karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk menepati yang benar. Dia cari dalilnya dalam Quran, cari dalilnya dalam hadis. Oh, ketemu ini dalilnya. Nah, dia sudah bersungguh-sungguh seperti itu dinilai pahala oleh Allah. Wa ma'al khata' ajrun. Tapi kalau ternyata hukumnya hukuman yang dia tetapkan salah, pahalanya 1. 1 kenapa? Karena dia sudah berusaha sungguh-sungguh mencari hukum yang benar. Dicari di Qur'annya, dia sudah sungguh-sungguh cari di hadisnya. Nah, ternyata dia salah paham terhadap dalil yang dia temukan. Nah, maka akhirnya keputusannya salah misalnya. Nah, maka dia berarti dapat 1 pahala, yaitu pahala karena sudah sungguh-sungguh untuk menepati yang benar, tetapi keputusannya ternyata salah. Tapi syaratnya illam ya'lu juhdan fil bahats. Dia harus sungguh-sungguh di dalam membahas masalah yang sedang dia berikan keputusan tadi. Kalau dia asal-asalan ya tidak mendapatkan pahala. Kemudian wa tahrumu alaihi, haram bagi hakim ar-riswah, suap. Maka menerima suap haram, termasuk dosa besar karena dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal hadiah, menerima hadiah juga enggak boleh. Allati uhdiyat ilaihi, yang diberikan hadiah itu kepadanya li ajri kaunihi qadiyan, karena posisi dia sebagai hakim, tidak boleh. Kalau dia diberi hadiah karena dia habis menikahkan anaknya, enggak apa-apa. Tapi kalau dia diberi hadiah karena posisinya sebagai hakim, tidak boleh dia terima. Kenapa? Karena kalau dia menerima hadiah, itu nanti keputusannya tidak akan adil. Orang yang ngasih hadiah kepada dia, meskipun dia salah,
tetapi dia tidak berani memberikan keputusan salah. Kenapa? Karena dia sudah sering ngasih hadiah. Nah, itu menyebabkan tidak adil. Maka hakim tidak boleh menerima hadiah dari sebab dia menjadi hakim. Toh dia sudah digaji oleh negara, maka tidak boleh apa? Mendapatkan hadiah atau tambahan. Wala yajuzu lahu, tidak boleh bagi hakim al-hukmu memberikan keputusan halal ghadab ketika marah. Kenapa? Karena kalau marah itu akalnya sudah tidak normal lagi. Akalnya tidak sehat lagi. Maka dilarang oleh Nabi SAW seorang yang lagi marah memberikan keputusan padahal dia seorang qadhi atau seorang hakim. Termasuk juga tidak hanya marah saja, tapi segala perkara yang menyebabkan akalnya tidak normal sempurna, itu tidak boleh dia memberikan keputusan. Lagi susah dahsyat, lagi senang dahsyat, lagi kelaparan dahsyat, lagi ngantuk dahsyat. Nah, kondisi-kondisi ini tidak boleh dia memberikan keputusan. Kalau ngantuk ya mohon maaf, ini masalahnya saya harus mikir tapi saya ngantuk berat ini. Saya diberi kesempatan dulu tidur, nanti sore datang lagi ke sini. Nah, begitu ya, dikasih apa? Jeda dulu supaya dia fresh dulu. Kalau sudah fresh, dia akan bisa memahami masalah secara benar. Susah yang dahsyat tidak boleh menjadi apa memberikan hukum. Misalkan anaknya mati, ya, padahal anaknya yang paling dia cintai. Nah, susah dahsyat, nggak boleh. Istrinya mati, padahal istrinya cuma satu. Nah, susah dahsyat. Kalau istrinya 4 mati satu mungkin masih santai-santai, serawopo, mati si jijik telu. Nah, maka itu pentingnya istri 4, Pak. Kalau istri satu susah. Mudah-mudahan kita tidak susah. Meskipun istri satu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa alaihi wajib bagi hakim at-taswiyah untuk menyamakan bainal khasmain, antara dua orang yang sedang berperkara. Jadi misalnya ada dua orang lagi bertikai, berperkara. Nah, maka hakim harus menyamakan. Misalnya A disuruh duduk di atas kursi, maka tidak boleh yang B disuruh duduk di atas tikar. Itu namanya tidak menyamakan. Yang A dikasih suguhan teh, satunya dikasih suguhan air putih, tidak boleh. Bahkan para ulama katakan dalam masalah melihat harus sama juga. Yang satu dipelototi, yang satu tidak, enggak boleh. Dalam masalah ngomong juga begitu. Yang satu diomongin dengan nada keras, yang satu dengan nada lembut, enggak boleh. Harus taswiyah, harus sama. Meskipun misalnya yang A ini lebih tua usianya, sama. Meskipun misalnya yang A ini dia pejabat, nah, sementara dia berperkara dengan rakyat, sama aja. Pejabat kalau sudah di hadapan hakim itu derajatnya sama rata dengan orang yang dia berperkara dengannya. Presiden sama juga. Anggaplah presiden lagi bertengkar sama rakyatnya. Nah, maka diputuskan oleh seorang hakim duduk bersama presiden dengan rakyatnya ini dalam satu kursi yang rata, sama, tidak boleh dibedakan. Nah, apa ada kayak begini di Indonesia, ada nggak? Nah, kita nggak menemukan keadilan di rata-rata negara yang ada sekarang ini, tidak hanya kita bicara di Indonesia. Yang kedua, illa ayyakun idza kana ahaduhuma kafiron, kecuali kalau salah satunya kafir. Nah, itu tidak disamakan, tidak apa-apa. Kenapa? Orang kafir memang derajatnya lebih rendah daripada orang muslim. Yang ngomong begitu bukan ulama, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika apa beliau? Beliau mengatakan al-islamu ya'lu. Islam itu unggul, wala yu'la, tidak bisa diungguli. Nah, maka berdasarkan ini, maka beliau Imam Syaukani mengatakan kalau dia adalah seorang kafir, maka tidak disamakan, tidak apa-apa. Tapi tetap harus adil ya, dalam keputusannya harus adil. Yang salah dibilangi salah, yang apa namanya, yang benar dibilangi benar. Tidak boleh gara-gara dia kafir kemudian pasti salah, nggak boleh begitu. Meskipun dia kiai, kalau salah berperkara dengan orang kafir, ya harus dimenangkan yang kafirnya, karena yang salah kiainya. Yang ketiga, wassama' minhuma, harus mendengar dari kedua belah pihak qabla al-qadha, sebelum memberikan keputusan. Jadi tidak boleh tanya kepada A, bagaimana masalahnya Pak? Nah, dia bercerita, habis itu langsung dikasih keputusan. Haram.
harus dia tanya dulu kepada B, gimana, masalahnya gimana. Nah, barangkali si A tadi salah informasi atau salah paham, nah, sehingga B bisa meluruskan, harus dua-duanya. Makanya Nabi Daud dianggap salah, itu kenapa? Karena Nabi Daud baru mendengar satu laporan, tiba-tiba sudah memberikan jawaban. Maka beliau merasa saya salah. Akhirnya beliau tobat kepada Allah, sujud. Kemudian kalau kita membaca cerita itu dalam Al-Quran, kita disunahkan juga untuk ikut-ikutan sujud tilawah. Yang keempat, watashilul hijab. Dia harus memudahkan tutup atau pintu bihasabil imkan, semampu mungkin. Jadi kalau dia memberikan persyaratan, kalau ada orang mau ketemu saya harus lewat Pak Fulan, ya. Nah, maka kalau harus melewati seseorang itu harus dia mudahkan, jangan dipersulit. Jadi 24 jam, dengan kata lain ya, dengan mubalaghah saya mengatakan 24 jam bisa menerima laporan. Mestinya begitu. Jangan dipersusah seperti zaman sekarang, susah. Nah, maka harus dimudahkan. Namanya rakyat itu kalau mau bermasalah, ada masalah dengan orang lain, bagian menghukumi adalah hakim atau qadhi. Nah, berarti memang dia tugas dianya seperti itu. Jadi harus dia mudahkan. Kalau ada orang mau ketemu ya, dibukakan pintunya. Kalau perlu tidak usah pakai ada penjaga pintu, langsung aja ketuk pintu, Assalamualaikum, saya ada masalah. Kemudian wa yajuzulahu, boleh bagi hakim ittikhadul a'wan, untuk mengambil pembantu-pembantu ma'al hajah ketika diperlukan. Seperti tadi ya, dia perlu penjaga pintu, ya boleh. Dia perlu sekretaris, boleh. Karena ini untuk membantu proses keadilan di dalam hukum yang dalam proses hukum yang dia sedang lakukan. Kemudian yang kedua wasyafa'ah, boleh juga memberikan syafaat. Jadi misalnya ada seseorang yang berperkara ya, A sama B. A punya utang kepada B, belum dilunasi kepada B, ya. Sudah jatuh tempo. Nah, boleh Pak Hakim ini memberikan syafaat kepada orang yang utang. Bilang kepada B, Pak B, ini A memang tidak mampu melunasi hutang. Saya sudah memeriksa kondisi dia. Memang ini sudah jatuh tempo. Nah, saya ingin membantu A ini. Gini aja, dia suruh melunasi hutangnya tapi separuh saja. Hutangnya kan 10 juta. Sudah, antum sekarang gugurkan yang 5 juta sebagai sedekah untuk tetanggamu yang utang ini. Dia tinggal kewajibannya membayar hari ini 5 juta. Nah, kalau 5 juta mungkin dia bisa menjual barangnya, apa motornya atau televisinya atau apa ya. Nah, dijual 5 juta nanti dilunaskan. Itu memberikan syafaat seperti itu. Yang ketiga al-istidha'. Ini saya belum mendapatkan penjelasan dari guru saya apa itu istidha', saya tinggalkan. Yang keempat wal irsyad, dan memberikan petunjuk ila sulhi, untuk damai. Nah, jadi diambil jalan tengah supaya damai, bisa. Maka hakim ini memang harus cerdas, sehingga dia harus ngerti bagaimana keputusan yang paling maslahat untuk rakyat, untuk dua orang yang sedang berperkara. Nah, kalau dia tujuannya adalah untuk memberikan maslahat, insya Allah nanti akan dibantu oleh Allah menjadi hakim yang adil, yang baik. Tapi kalau tujuannya menjadi hakim adalah untuk memperkaya diri supaya duitnya banyak, nah kayak begitu tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hukmuhu, dan keputusan hakim yang fudhu zahiran faqat, itu hanya berlaku secara zahir saja. Maksudnya gimana? Faman qudiya lahu bisyai'in, orang yang dimenangkan, fala yahilu lahu, tidak halal dia mengambil barang yang dia dimenangkan kalau memang bukan barang dia. Illa idza kana al-hukmu mutabiqan lil waqi', kecuali kalau memang keputusannya sudah sesuai kejadian. Jadi ringkasnya, keputusan hakim ini tidak menyebabkan yang haram menjadi halal, tidak menyebabkan yang halal menjadi haram, tidak. Dua orang berperkara rebutan tanah. Kenapa rebutan tanah? Karena ternyata tanahnya punya dua surat. Nah, orang gelah, jelas nih. Akhirnya rebutan. Nah, ketika maju ke hakim, hakim memenangkan yang pinter ngomong atau mungkin yang lebih kuat buktinya. Tapi sebenarnya yang lebih kuat buktinya pada waktu itu sebenarnya dia tahu bahwa itu bukan milik dia. Nah, ketika hakim memenangkan orang tersebut, ini tidak menyebabkan tanah itu halal bagi dia, tidak. Kenapa? Memang bukan milik dia.
Adapun dimenangkan oleh hakim lah, hakim kan hanya mengetahui secara zahir saja. Ini satu orang menunjukkan bukti, satu orang menunjukkan bukti. Ternyata yang satu ini buktinya lemah, yang satu buktinya apa? Kuat. Nah, sehingga yang lemah ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti, misalnya begitu. Nah, otomatis hakim memenangkan yang punya bukti, meskipun buktinya mungkin palsu sebenarnya. Tetapi dia tidak mengetahui selain bukti tersebut, akhirnya dimenangkan yang bawa bukti. Ya sudah, nah, itu berarti hakim sudah sesuai dengan kewajiban dia. Tetapi kesalahan pada pihak orang yang menipu tadi, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Kitabul Khusumah, kitab tentang pertengkaran. Alal mudda'i, wajib bagi orang yang mendakwa al-bayyinah, untuk mendatangkan bukti. Orang mengatakan fulan berzina. Nah, itu wajib mendatangkan bukti. Buktinya apa? 4 orang saksi. Kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang, tidak diterima ucapannya. Yang datang 3 orang, nggak bisa. Kami 3 orang betul-betul melihat ini fulan berzina, melihat. Kalau hanya 3 orang ini dicambuk 70 kali. Thamani najaldah, 80 kali. Harus 4. Makanya zina itu dalam Islam itu tidak sesuatu yang remeh, tidak. Kalau mau mengatakan fulan zina, wajib bawa 4. Kalau nggak bisa 4, bisanya 3, meneng woy. Kenapa? Karena memang Islam itu tidak suka fahisyah atau perbuatan zina ini tersebar di antara umat Islam. Kemudian yang kedua, wa 'alal munkir, wajib bagi orang yang mengingkari al-yamin, untuk bersumpah. Dia menuduh saya mencuri barang dia, tapi dia nggak punya bukti. Ya sudah, untuk menyelesaikan masalah gimana? Saya bersumpah. Demi Allah, kamu menuduh saya mencuri, nggak punya bukti, saya tidak mencuri. Kamu hanya menuduh saja, saya nggak mencuri sama sekali. Cukup, saya cuma wajib bersumpah saja. Begitu saya bersumpah, selesai masalah. Bagaimana kalau saya tidak mau bersumpah? Ya tidak harus saya bersumpah. Bagusnya saya bersumpah untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika saya tidak mau bersumpah, juga tidak ada masalah. Artinya tidak berdosa. Tapi untuk menyelesaikan masalah, ya, maka hendaklah dia bersumpah saja. Demi Allah saya tidak mencuri, kamu bohong. Kemudian wayahkumul hakim. Hakim itu boleh memberikan keputusan bil iqrar, dengan adanya pengakuan. Seperti di masa Nabi ada seorang sahabat namanya Ma'is. Dia mengaku, ya Rasulullah, saya berzina. Akhirnya setelah diteliti oleh Nabi, ternyata dia berzina betul, maka diputuskan rajam. Mengaku, nah, bisa. Yang kedua, wa bisyahadati rajulain. Kalau ada saksi 2 orang, ini selain zina ya. Kalau zina harus berapa? 4 orang. Nah, kalau mencuri cukup 2 orang bisa. 2 orang melihat maling dia, malingnya sudah sampai mencapai nisab. Nisab kalau sekarang ya 1 juta, sekitar 1 juta, maka potong tangan. Kalau di bawah 1 juta ya baru 500.000 misalnya, nah itu belum potong tangan, karena belum mencapai nisab. Yang ketiga, aurajulin wa mra'atain, atau saksinya 1 laki-laki plus 2 perempuan. Jadi 2 perempuan Islam dalam Islam itu derajatnya sama dengan 1 laki-laki dalam hal persaksian. Yang keempat, aurajulin, atau saksinya hanya 1 orang, wa yaminil mudda'i. Dikuatkan dengan sumpahnya orang yang mendakwa. Tapi ini tidak dalam semua masalah ya. Ini dalam masalah harta saja. Kalau masalah nyawa tidak bisa. Masalah nyawa minimal 2 saksi tadi. Kalau masalah harta boleh saksinya 1 orang. Dulu sebenarnya dia punya 2 saksi, tapi salah satu saksinya udah mati. Nah, tinggal 1 saksi. Gimana ini? Dikuatkan dengan sumpah. Bisa. Demi Allah, ini tanah milik saya, bukan milik dia. Ini saksinya Pak ini. Saya dulu pas beli itu saksinya Pak ini. Dan sampai hari ini kartu tanah saya atau akta tanah saya masih saya bawa. Ini saksinya Pak ini. Nah, dikuatkan dengan apa? Sumpah dia. Karena saksinya yang lain sudah mati. Yang kelima, wabiyaminil mungkir. Boleh juga hakim memutuskan dengan sumpahnya orang yang mengingkari tadi ya. Orang dituduh mencuri, dia mengatakan demi Allah saya tidak mencuri. Nah, maka yang sudah mengatakan demi Allah saya tidak mencuri dimenangkan. Ini menang ya, dia tidak mencuri.
Adapun kamu menuduh dia mencuri karena kamu nggak punya bukti, ya tidak bisa. Yang keenam, wa biyamini raddi, dan dengan sumpah yang dikembalikan. Maksudnya gimana? A menuduh B mencuri, tetapi A tidak punya bukti. Nah, hakim menyuruh B untuk bersumpah. Pak, kamu sumpah saja bahwasanya kamu tidak mencuri. Nah, ternyata si B tidak berani bersumpah. Maka kalau B tidak berani bersumpah, hakim boleh mengembalikan sumpah kepada A. Nah, gini Pak A, karena kamu tidak punya bukti, sekarang kamu sumpah saja. Sumpah demi Allah bahwa dia sudah mencuri barang Anda. Nah, kalau ternyata si A ini berani bersumpah, maka hakim boleh memberikan keputusan. Lah si B tadi salahnya sendiri, dia tidak mau apa? Sumpah. Kalau memang dia yakin tidak mencuri, ya untuk menyelesaikan masalah, ya dia harus sumpah. Nah, kalau dia tidak mau sumpah, karena mungkin dia ragu-ragu ya. Mungkin saya juga pernah ngambil barang dia. Nah, karena ragu-ragu dia nggak berani bersumpah, otomatis sumpahnya dikembalikan kepada pendakwa. Dan kalau pendakwa berani bersumpah, maka dia dimenangkan. Tapi kalau ternyata pendakwa bohong, sumpahnya bohong, itu nanti urusannya di akhirat. Yang ketujuh, wa bi'ilmih. Boleh juga hakim memutuskan dengan pengetahuan dia. Jadi misalnya ada dua orang berperkara. Ini sudah terkenal di masyarakat. Dua orang ini kalau ketemu selalu berperkara. Nah, hakim karena menjadi tetangga dia ngerti. Ini sebenarnya yang salah itu A. Yang B itu sukanya memang begitu itu modelnya orangnya. Nah, begitu berperkara ke tempat dia, langsung hakim berikan keputusan boleh. Ini kamu salah, kamu apa namanya? Kamu itu sukanya begitu. Ini yang benar Pak ini. Karena dia tahu masalahnya, nggak ada masalah. Kalau memang betul-betul tahu loh ya. Kalau tidak tahu jangan, karena ini keputusannya nanti akan dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian wala tuqbalu, tidak boleh syahadatu, persaksian mal laisa bi'adlin, dari orang yang tidak adil. Tidak adil itu maksudnya fasik. Orang yang suka melakukan dosa besar itu fasik. Tidak boleh jadi saksi. Misalnya, ada orang dikatakan berzina, didatangkan 4 saksi. 4 saksi ini satu ahli judi, satu ahli mabuk, satu ahli riba, satu ahli zina. Nah, ini tidak diterima. Kenapa? Fasik. Fasik pelaku dosa besar. Dia memakan harta riba. Nah, maka dia pelaku dosa besar. Karena riba dosa besar. Maka tidak bisa. Ini tidak bisa diterima sebagai saksi. Walal khain, demikian juga orang yang khianat tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena kalau dia khianat berarti tidak bisa dipegang ucapannya. Maka para koruptor itu tidak boleh jadi saksi. Ini khianat mereka. Yang ketiga, waladil adawah, tidak boleh menjadi saksi apabila dia mempunyai permusuhan. Jadi misalnya saya sedang berperkara dengan orang lain, dengan seseorang. Nah, orang itu mengambil saksi orang yang memusuhi saya, nggak boleh. Kenapa? Kalau saksinya adalah memusuhi saya, pasti dia nanti akan bersaksi untuk memberatkan saya. Nggak boleh. Wal muktaham, demikian juga orang yang tertuduh, yaitu tertuduh ada masalah pada dia. Misalnya apa? Misalnya gini, seorang bapak sedang berperkara dengan orang lain. Nah, yang dijadikan saksi siapa? Anaknya. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau anaknya itu tertuduh bahwa dia pasti akan membela bapaknya. Nggak boleh. Jadi yang tertuduh memusuhi juga tidak boleh. Tertuduh mencintai karena dia sebagai anaknya juga tidak boleh. Maka anak menjadi saksi menguatkan bapak. Nggak bisa. Tapi kalau anak menjadi saksi memberatkan bapak malah boleh. Jadi misalnya seorang bapak tertuduh mencuri. Nah, anaknya tahu memang bapaknya itu mencuri. Nah, maka dia menjadi saksi yang memberatkan bapak. Boleh. Kenapa? Karena biasanya anak itu cinta bapak. Tapi kok ternyata ini dia berani bersaksi bahwa memang bapaknya salah. Nah, maka bisa diterima. Yang kelima, wal qani' li ahlil bait. Seorang pembantu dia menguatkan atau menjadi saksi untuk membela penghuni rumah yang menjadi majikan dia, nggak bisa. Kenapa? Tertuduh juga. Namanya pembantu sudah lama berhubungan dengan majikan tadi, dia sudah seperti keluarga sendiri, maka kira-kira nanti kalau menjadi saksi yang menguatkan, dia pasti akan membela. Tidak boleh. Jadi ringkasnya dalam masalah perhakiman ini, apapun pintu yang menuju kepada ketidakadilan ditutup semuanya. Ya.
Kemungkinan-kemungkinan ketidakadilan semuanya ditutup oleh Islam. Yang keenam, wal qadhif, orang yang menuduh berzina kepada orang lain. Ada orang menuduh saya berzina, misalnya. Nah, orang tersebut tidak boleh menjadi saksi. Kenapa? Karena ucapannya tidak bisa dipegang. Wong dia saja berani menuduh orang berzina. Padahal zina itu perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 3 saksi ya. Semuanya mengatakan, demi Allah kami melihat fulan berzina. Nah, 3 saksi ini karena dalam Islam tidak diterima, itu masuknya dalam qadhif. Dia termasuk penuduh berzina. Tidak bisa jadi saksi, nggak bisa. Kecuali kalau 3 orang ini kemudian tobat. Baiklah, kami tobat saja. Ya. Sebenarnya betul-betul kami melihat. Ya. Tapi karena cuma 3 orang, ya memang dalam Islam tidak diterima. Ya kami tobat sajalah supaya nanti bisa menjadi saksi. Nah kalau sudah tobat boleh. Tapi kalau nekat ngotot, oh kami melihat betul kok. Oh itu tahu jamnya, detiknya kapan aja tahu, kita bawa jam lihat nih. Bahkan kita sempat motret dengan HP kita. Nih. Nah, meskipun begitu, dalam Islam itu harus 4. Kurang 1 nggak bisa. Nih. Nah, inilah Islam, Masya Allah. Jadi sangat keras dalam perkara-perkara yang memang harus keras. Tetapi sangat lembut dalam perkara-perkara yang harus lembut. Yang ketujuh, wala badawiyin, tidak boleh orang badui ala sahibi qaryatin, menjadi saksi yang memberatkan kepada orang desa atau orang kota. Ini masalah ini diperselisihkan sehingga kita lewati saja. Wa tajuzu, dan boleh syahadatu, persaksian, may yashhadu, orang yang bersaksi ala taqriri fi'lihi, atas menetapkan perbuatan dia, au qaulihi, atau ucapan dia, idan tafatit tuhmah, apabila tidak ada tuduhan. Wa syahadatu zur, dan sumpah yang saksi, min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa besar yang terbesar. Jadi dosa itu dibagi 2, dosa kecil sama dosa besar. Dosa besar dibagi 2 lagi, dosa besar biasa dan dosa besar yang terbesar. Gambarannya gini, hewan itu ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil kayak semut, lalat, dan sebagainya. Yang besar kayak ayam, kemudian kambing, kemudian sapi, kemudian banteng. Nah yang besar ini kan terbagi 2 kan. Kalau ayam itu ya besar biasa. Kalau yang gede-gede ya gajah dan sebagainya. Nah maka dosa juga seperti itu. Itu menurut pendapat yang lebih bagus. Meskipun ada juga pendapat mengatakan semua dosa besar, nggak ada dosa kecil. Ada lagi yang berpendapat sebaliknya. Semua dosa kecil, tidak ada dosa besar. Artinya semua dosa sama, ya, tidak ada besar kecil. Semua dosa derajatnya sama, tidak bisa dibagi 2. Ada pendapat begitu. Tapi pendapat yang lebih bagus berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW bahwa dosa terbagi beberapa macam tadi. Mari kita lihat dalilnya bahwasanya dosa itu ada beberapa macam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akbarul kabair, dosa besar terbesar, al-isyraku billah, syirik, wa qatlun nafsi, membunuh nyawa. Membunuh nyawa ini ada 2 macam, membunuh nyawa orang atau membunuh nyawanya dirinya sendiri. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, syahadatu zur, saksi palsu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, maka disebutkan oleh Nabi termasuk 4 dosa besar yang terbesar. Terbesar pertama syirik, terbesar kedua membunuh. Maka jangan dilupakan pembunuhan terhadap 6 laskar pada Desember tahun lalu. Ya. Tahun lalu malah lalunya lagi, ya, karena sekarang sudah masuk tahun 22. Kemudian uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Kemudian ini saksi palsu ini tadi. Ini semuanya dosa besar terbesar. Kemudian wa idza ta'aradal bayyinatan. Kalau ada 2 bukti yang sama-sama saling bertabrakan. Jadi 2 orang berperkara, tapi buktinya sama-sama kuat. Ini buktinya kuat, buktinya kuat. Kita tidak melihat kepalsuan. Walam yujad wajhu tarjih. Tidak bisa dikuatkan salah satu dari yang lain. Karena ini kelihatan asli, ini juga kelihatan asli. Beda kalau satunya kelihatan palsu, lah, itu dikalahkan. Tapi ini semuanya kelihatan asli semua. Maka gimana? Kusimal mudda'a. Dibagilah sesuatu yang didakwakan tadi bainal gharimain, antara 2 orang yang berperkara. Contoh kasus waktu di masa Nabi SAW, ada 1 onta direbutkan oleh 2 orang. Satunya pegang tali kekang yang kiri, satunya pegang tali kekang yang kanan. Gambarannya begitu. Nah, saling tarik.
Yang satu mengatakan ini unta saya, yang satu mengatakan ini unta saya. Nah, ternyata dua-duanya tidak punya bukti. Nah, maka gimana ini? Kalau dua-duanya tidak punya bukti, dibagi dua. Kusima, dibagi. Atau sama-sama punya bukti. A punya bukti bahwa dia sudah membeli onta tersebut. B juga punya bukti bahwa dia sudah membeli onta tersebut. Masing-masing mendatangkan dua orang saksi. Nah, terus gimana ini? Nah, dua-duanya punya saksi. Ya sudah, dibagi rata saja. Ontanya diparuh jadi dua. Dijual, habis itu uangnya dibagi dua. Nah, silahkan beli kendaraan yang lain selain onta tersebut. Nih. Karena bisa beli keledai lebih murah harganya. Wa idza lam yakun. Ini tadi kalau semuanya punya bukti yang kuat ya. Tapi kalau misalnya gambaran lain, saya lagi naik onta, ontanya di tangan saya, atau motor lah zaman sekarang. Saya lagi naik motor, tiba-tiba ada orang mendakwakan bahwa motor milik dia. Dan dia punya bukti, suratnya dia punya. Tapi saya juga punya suratnya. Nah, di sini yang dimenangkan saya. Kenapa? Saya punya surat, tapi saya lagi pegang. Nah, kalau dia hanya punya surat dan dia tidak pegang. Kalau contoh yang pertama tadi, ini onta dipegang berdua. Atau motor dipegang berdua. Yang setang kanan dipegang A, setang kiri dipegang B. Karena motor itu awalnya diparkir di masjid. Nah, tiba-tiba ketika pulang dari masjid, ini direbutkan oleh dua orang. Nah, ini, maka yang dimenangkan yang mana ini? Kalau sama-sama tidak punya bukti, atau sama-sama punya bukti, diparuh jadi luru. Kalau sandal penak gitu. Sandal kowe sing kanan kowe sing kiri, separuh-separuh. Nah, motor nggak bisa dipenggal. Nah, nanti tinggal beli sandal salah apa sebelahnya lagi. Baik. Wa idza lam yakun lil mudda'i bayyinah. Kalau orang yang mendakwa tidak punya bukti, falaisa lahu illa yaminu sahibih. Maka dia tidak bisa apa-apa selain menerima sumpah terdakwa. Walau kana fajira. Meskipun si terdakwa itu orang yang tukang berbuat dosa. Jadi misalnya, saya punya tanah, tapi saya nggak punya bukti bahwa tanah itu milik saya. Kenapa? Surat tanahnya sudah dimaling orang. Tiba-tiba ada orang yang mendakwakan bahwasanya tanah itu milik dia. Dan dia tidak punya bukti juga. Tapi dia tahu bahwa surat tanah saya sudah dimaling orang. Nah, karena dia mengetahui surat tanah saya dimaling orang, dia kesempatan untuk mendakwa tanah tersebut. Nah, maka bagaimana kalau seperti itu? Dimenangkan orang yang mendakwa apabila dia berani bersumpah. Demi Allah, ini tanah milik bapak saya, tapi direbut oleh Abu Zaidan, misalnya. Padahal itu betul-betul milik saya, tapi saya hanya kehilangan saja suratnya. Nah, teledor ini, orang nggak kehilangan surat tanahnya, teledor. Meskipun yang bersumpah tadi fajir, dia terkenal suka mabuk-mabuk, terkenal suka zina, naudzubillah dan sebagainya. Nah, meskipun begitu, nah, kenapa? Karena dia apa? Berani bersumpah tadi. Karena sama-sama apa? Saya tidak punya bukti, sementara juga dia berani bersumpah. Wala tuqbalul bayyinah. Tidak diterima bukti ba'dal yamin. Setelah sumpah tersebut. Terlanjur sudah. Tapi masalah ini, masalah yang digaris bawahi. Wa bidzalika qala ba'dul ulama. Itu hanya sebagian kecil ulama yang berpendapat begitu. Wa qala al-aktsar, adapun pendapat mayoritas tuqbalul bayyinah. Ya harus diterima dong buktinya, buktinya ada kok. Nah, tiba-tiba surat tanah saya ketemu. Oh, ternyata dimaling oleh fulan, tapi kemudian setelah dia maling itu merasa hidupnya susah terus karena sakit-sakitan terus dia dan keluarganya, akhirnya dia minta maaf mengembalikan surat tanahnya ke saya. Ini Pak, saya minta maaf dulu saya curi surat tanahnya, ini saya kembalikan. Nah, setelah saya membawa surat tanah tadi, ya otomatis saya dimenangkan dong, saya punya bukti. Maka ini pendapat Imam Syaukani ini mengikuti pendapat sebagian kecil ulama, tidak usah kita pakai ya, karena menyelisih mayoritas ulama. Kemudian, waman aqarra bi syai'in, siapa yang mengakui sesuatu aqilan, dia berakal, balighon, dia balik, ghairu hazilin, tidak sendoguro ketika mengaku tadi, wala bimuhalin aqlan au adah, dan pengakuannya juga bukan sesuatu yang mustahil secara akal maupun secara adat. Lazimahu ma aqarra bihi,
maka tetap terhadap dia sesuatu yang sudah dia akui. Kainam makana, apapun kejadiannya. Misalnya, ada orang mengaku berzina. Padahal dia orangnya berakal, dia orangnya balik. Dan ketika mengaku berzinanya, tidak sendoguro. Benar-benar. Padahal kita lihat, wah orangnya Masya Allah. Jenggotnya panjang. Celananya cingkrang. Jidatnya hitam. Tanda banyak apa? Sujud. Nah, gimana orang kayak begini nih? Ya dilihat, berakal nggak? Berakal. Balik nggak? Balik. Ngomongnya sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh. Ya sudah, terima saja. Boleh kita sebagai hakim mengatakan, saya tidak mengira kamu itu berzina. Orang kayak begitu kok berzina seram mungkin. Wong cingkrang, jenggotnya dawa, jidatnya ireng. Kalau kita sebagai hakim mengatakan begitu, kemudian tiba-tiba dia mundur, ya sudah, saya nggak jadi ngaku saja. Saya ngaku malah nggak terima, saya nggak jadi ngaku. Dia pulang, ya alhamdulillah, pulang selesai. Jadi dia tidak kena hukum. Tapi kalau dia betul-betul menyesal, ya, saya itu ngaku betul-betul. Saya itu memang pas khilaf pas waktu itu. Jadi saya ini mengaku supaya saya itu dibersihkan dosa saya. Ya sudah, hakim ambil cambuk. Kalau kemudian dia dicambuk, kalau dia belum menikah, kalau dia sudah menikah ya ambil batu dibalangi sampai mati. Memang hukum Islam seperti itu. Karena dia ngaku sendiri. Demikian juga kalau ngaku maling. Pernah ada seseorang ngaku maling. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang ngaku maling, dia tidak membawa barangnya, mungkin barangnya sudah dipakai. Maka Nabi bersabda, la ikhaluka sarabta. Saya tidak mengira orang seperti kamu itu maling, enggak. Karena orangnya tampaknya apa? Baik, mungkin pakai baju koko dan sebagainya. Nah, maka si orang tadi mengatakan saya betul-betul maling, ya. Diulangi sampai dia bersaksi 3 kali. Nah, karena bersaksi 3 kali, akhirnya Nabi suruh dia untuk dipotong tangannya. Setelah dipotong tangannya, kemudian tangannya ditutup supaya tidak mengalir darahnya. Dengan perban atau apalah. Setelah itu Nabi mengatakan, istighfirillah, kamu istighfar kepada Allah. Maka si maling tadi mengatakan, astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Nah, habis itu apa? Dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dianggap sebagai orang baik lagi karena sudah istighfar. Nah, kenapa kok diterima? Karena dia ngaku sendiri dan dia orang berakal dan dia balik dan dia tidak guyonan, dia sungguh-sungguh. Buktinya sungguh-sungguh apa? Ngulangi sampai 3 kali. Beliau mengatakan wayakfi marrah wahidah. Pengakuan itu 1 kali sudah cukup. Tidak harus 3 kali. Meskipun dalam kasus tadi apa? 3 kali. Tapi 1 kali sudah cukup. Min ghairi farqin. Tidak usah dibedakan baina mujibatil hudud wa ghairiha. Baik itu masalah yang menyebabkan adanya hukum hak seperti maling tadi, maupun masalah yang lain. Misalnya mencium perempuan. Nah, mencium perempuan ini tidak ada hukum haknya. Adanya hukuman takzir, yaitu hukuman terserah kepada hakimnya. Sama saja, pokoknya kalau dia ngaku dan dia berakal, sungguh-sungguh, dia balik, maka diterima pengakuannya meskipun 1 kali. Kama sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada kitab berikutnya, yaitu Kitabul Hudud. Nah, Kitabul Hudud ini karena panjang, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Inilah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ada pembahasan, Pak? Apakah benar di zaman Nabi ada banyak orang bersumpah palsu? Tidak ada. Malah adanya yang sebaliknya. Di masa Nabi malah nggak ada. Di zaman Nabi. Oh, akhir zaman. Iya, sama. Itu ada hadisnya. Hadisnya Nabi mengatakan sebaik-baik generasi, generasi saya. Itu sahabat. Kemudian generasi berikutnya itu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Sampai 300 Hijriah. Kemudian Nabi mengatakan setelah itu muncul orang-orang yang dia suka sumpah palsu. Ngomongnya palsu, ngomongnya bohong. Kalau sumpah palsu. Itu generasi setelah 300 Hijriah.
Bagaimana lagi dengan generasi sekarang? Tambah mumet nih. Menuduh yang dibunuh sebagai pelaku kriminal.